Ayla tak pernah bermimpi akan menikah dengan pria dari keluarga terpandang. Lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota, ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri setelah ayahnya meninggal sejak ia masih kecil. Hidupnya penuh perjuangan, dari menjual kue keliling saat SMA, hingga membiayai kuliah sendiri dengan menjadi asisten laboratorium. Tapi Ayla bukan tipe yang suka mengeluh. Ia tahu siapa dirinya dan ia bangga pada setiap langkah yang telah ia lewati. Pertemuannya dengan Raka, seorang pria baik hati dan rendah hati dari keluarga kaya, terjadi di sebuah seminar teknologi. Mereka berbagi visi yang sama soal masa depan dan perlahan, cinta tumbuh di antara keduanya. Meski Raka berasal dari keluarga berada, ia tak pernah sekalipun meremehkan latar belakang Ayla. Justru, ia selalu mengagumi ketekunan dan kemandiriannya. Namun, tidak semua orang di keluarga Raka menerima Ayla dengan tangan terbuka. Terutama Nadine, adik perempuan Raka yang sangat memperhatikan status sosial dan penampilan luar. Bagi Nadine, Ayla adalah wanita biasa, yang tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Sejak awal, Nadine selalu bersikap sinis, menyindir halus penampilan Ayla, dan bahkan jarang mengajaknya bicara saat pertemuan keluarga. Ketika Nadine bertunangan dengan seorang pengusaha muda kaya raya, pesta pernikahan mewah pun mulai dirancang. Semua detail dipilih dengan cita rasa tinggi, undangan berlapis emas, dekorasi bunga impor, dan tamu undangan dari kalangan sosialitas serta tokoh bisnis terkenal. Di tengah kemewahan itu, Ayla dan Raka hidup sederhana. Mereka menempati rumah kecil hasil tabungan bersama, dan Ayla menghabiskan waktu membangun startupnya dari nol. Ia jarang memamerkan pencapaiannya. Bahkan keluarga Raka pun tidak tahu bahwa Ayla tengah dalam proses menandatangani kontrak pendanaan besar dari investor luar negeri. Ketika undangan pernikahan Nadine sampai ke tangan Ayla, ia tersenyum kecil. Bukan karena senang diundang, tapi karena hatinya sudah siap untuk segala kemungkinan. Ia tahu, acara itu akan menjadi ajang penilaian. Dan ia tahu, Nadine tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menjatuhkannya. Lagi, dengan penuh pertimbangan, Ayla memilih gaun sederhana berwarna krem yang dijahit oleh penjahit langganan ibunya di kampung. Gaun itu mungkin tidak bermerek, tapi dibuat dengan penuh cinta. Di wajahnya, hanya riasan tipis yang ia poles sendiri. Dan di hatinya, ada keteguhan yang tak bisa dipatahkan oleh cemoohan apapun. Di hari pernikahan Nadine, Ayla melangkah masuk ke ballroom hotel mewah itu dengan kepala tegak. Semua mata memandang. Ada yang menggumamkan kekaguman diam-diam, tapi lebih banyak yang berbisik meremehkan. Namun Ayla tak gentar, karena ia tahu, dunia mungkin melihat penampilan luar, tapi dirinya membawa sesuatu yang lebih kuat. Harga diri, kesederhanaan, dan keteguhan hati. Suasana pesta terlihat megah. Langit-langit ballroom dipenuhi gantungan kristal yang memantulkan cahaya keemasan. Tamu-tamu berdatangan mengenakan gaun dan jas rancangan desainer ternama. Di tengah keramaian itu, Ayla dan Raka masuk dengan tenang. Gaun sederhana Ayla yang berwarna krem tampak kontras di antara gaun-gaun berpayet dan bersiluet tajam. Ia tidak tampak mencolok, namun justru karena kesederhanaannya, beberapa mata menoleh dengan rasa heran, dan tak sedikit pula dengan sinis. Nadine, yang mengenakan gaun putih berkilauan dari Paris, melihat kehadiran kakak iparnya dari kejauhan. Senyum sinisnya langsung mengembang. Ia membisikkan sesuatu pada dua temannya, dan mereka langsung tertawa kecil sambil melirik ke arah Ayla. Nadine lalu berjalan ke arah mereka, seolah menyambut hangat. Mbak Ayla. Sapanya dengan suara yang cukup keras untuk menarik perhatian orang sekitar. Aku senang banget Mbak bisa datang, meskipun ia menatap gaun Ayla dari atas ke bawah. Aku tahu pasti nyari baju yang cocok buat acara kayak gini itu. Ya, tantangannya beberapa orang di dekat mereka tertawa kecil. Ayla hanya tersenyum, seolah tak tergoyahkan. Aku memang gak terlalu ahli soal fashion, jawab Ayla lembut, tapi kupikir ini cukup layak untuk menghormati hari bahagiamu. Raka menggenggam tangan Ayla erat, berusaha menahan diri. Tapi Ayla menepuk pelan tangannya, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja, tak hanya berhenti di situ. Sepanjang acara, Nadine terus mencari celah untuk mempermalukan Ayla, mulai dari menyuruhnya duduk di kursi belakang dengan alasan keluarga inti sudah penuh, hingga tidak menyebut nama Ayla saat perkenalan keluarga di panggung. Yang paling menyakitkan adalah saat Nadine naik ke panggung dan mulai berbicara tentang arti keluarga. Aku bersyukur dikelilingi oleh orang-orang luar biasa, dari keluarga besar yang selalu mendukungku. Ayah, ibu, dan tentu saja Raka yang luar biasa. Dan teman-teman, kalian tahu kan,
Dalam hidup ini kita harus pintar memilih siapa yang pantas masuk ke dalam hidup kita. Karena nggak semua orang membawa kebaikan. Ada juga yang hanya kebetulan masuk, katanya sambil menatap Ayla. Semua mata pun tertuju pada Ayla. Beberapa tamu tampak tak nyaman, namun tak berani berbicara. Ayla tetap tersenyum, meski hatinya perih. Ia tahu, malam itu bukan saatnya membalas. Tapi ia juga tahu, kebenaran punya caranya sendiri untuk muncul di waktu yang tepat. Acara terus berlanjut. Lampu ballroom meredup, menyisakan sorotan panggung utama. Pembawa acara naik ke atas dan berkata dengan semangat, "Sebelum kita lanjut ke sesi dansa dan penutupan malam ini, mari kita berikan apresiasi untuk keluarga pengantin yang luar biasa. Dan malam ini, ada satu kejutan spesial, pengumuman kehormatan dari salah satu tokoh muda inspiratif yang juga bagian dari keluarga ini." Nadine mengerutkan dahi. Ia menoleh ke panitia acara, lalu ke tunangannya. "Tidak ada yang tahu kejutan ini, mari kita sambut Ibu Ayla Putri Wicaksana, founder dan CEO dari startup teknologi Svaratek, yang baru saja mendapatkan pendanaan tahap seri A sebesar 30 miliar rupiah dari investor internasional." Tepuk tangan langsung bergemuruh di seluruh ruangan. Beberapa tamu berdiri. Semua mata yang tadi meremehkan Ayla kini penuh kekaguman. Kamera wartawan pun segera menyorot Ayla yang perlahan berdiri dari kursinya. Nadine membeku. Ia tampak seperti kehilangan warna di wajahnya. Teman-teman sosialitanya yang tadi tertawa bersamanya mulai berbisik satu sama lain, menatap Ayla seolah baru pertama kali melihatnya. Ayla naik ke panggung dengan tenang, senyum lembut masih menghiasi wajahnya. Ia berdiri di hadapan para tamu, tak menunjukkan sedikit pun rasa sombong atau angkuh. Hanya ketegasan dan wibawa alami dari wanita yang tahu persis siapa dirinya. "Terima kasih untuk penghargaan ini," ucap Ayla. "Saya hanya seorang perempuan biasa, yang percaya bahwa kerja keras, ketulusan, dan rasa hormat kepada siapapun adalah investasi paling berharga. Saya tak pernah berniat menjadi sorotan, tapi kadang Tuhan punya cara untuk menunjukkan bahwa kesederhanaan bukan berarti kelemahan." Tepuk tangan kembali membahana. Beberapa tamu bahkan terlihat berkaca-kaca. Ayla menatap sekilas ke arah Nadine, yang kini menunduk, memainkan jari-jarinya, tak berani menatap balik. Setelah pidatonya selesai, Ayla kembali ke tempat duduknya, disambut dengan tepuk tangan hangat dan beberapa tamu yang mengangguk hormat. Aura di ruangan berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya memandangnya sebelah mata kini berebut ingin menyapanya, bahkan mengajaknya berfoto. Nadine hanya bisa duduk di pelaminan dengan senyum kaku. Tangannya gemetar menggenggam buket bunga. Seseorang dari pihak keluarga mendekat dan berbisik, "Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau Ayla itu sehebat itu?" Nadine tak menjawab. Ia tak bisa. Ia hanya menyadari satu hal. Selama ini ia terlalu sibuk menilai kulit luar, terlalu tinggi menara egonya untuk melihat siapa sebenarnya wanita yang telah ia hina. Setelah acara selesai, Nadine akhirnya mendatangi Ayla. Wajahnya tampak lelah, bukan karena pesta, tapi karena gengsi yang terpaksa ia telan. "Mbak Ayla." Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Maaf, atas kata-kata dan sikapku selama ini. Aku salah nilai orang." Ayla menatapnya, tidak dengan kemarahan, melainkan dengan mata yang tenang. "Seperti air yang tidak bergelombang." "Gak apa-apa, Nadine," jawab Ayla lembut. "Aku juga pernah muda dan pernah salah menilai orang. Tapi kita belajar, kan?" Nadine menunduk. Tak ada sindiran. Tak ada balasan tajam. Justru itu yang paling menusuk. Kesabaran Ayla membuatnya merasa semakin kecil. Tapi dalam hatinya, ada seberkas hangat yang mulai tumbuh. Rasa hormat. Beberapa minggu setelah pernikahan Nadine, suasana di keluarga Raka berubah perlahan tapi pasti. Nadine mulai sering mengirim pesan kepada Ayla, bertanya kabar, bahkan meminta saran soal ide bisnis kecil-kecilan yang ingin ia mulai bersama suaminya. Awalnya canggung, tapi Ayla tak pernah menolak. Raka memperhatikan perubahan itu dengan senyum kecil. Ia tahu, Ayla tak hanya mengubah pandangan Nadine, ia juga menunjukkan kepada seluruh keluarganya bahwa nilai seorang manusia tidak pernah diukur dari seberapa mahal bajunya, seberapa tebal make-upnya, atau seberapa mewah rumahnya. Suatu sore, di rumah mungil mereka yang penuh tanaman gantung dan cahaya hangat matahari, Ayla duduk di balkon sambil menyeruput teh. Laptopnya terbuka, menampilkan rencana ekspansi bisnis ke luar negeri. Raka datang dari arah dapur, membawa 2 piring kecil berisi kue favorit mereka. "Kamu tahu," kata Raka sambil duduk di sebelah Ayla, "aku bangga padamu. Bukan cuma karena startup kamu besar,
Tapi karena kamu tetap jadi kamu, meskipun dunia mencoba menjatuhkanmu, Ayla tersenyum, kadang dunia memang keras, Ra. Tapi selama kita punya tempat pulang, dan kita tahu siapa diri kita, semuanya akan baik-baik saja. Mereka saling menatap. Tak ada pesta, tak ada sorotan kamera. Tapi di sana, di tengah kesederhanaan itu, ada bahagia yang tak bisa dibeli. Sementara itu, Nadine yang dulu pernah menjatuhkan, kini belajar berdiri sejajar. Ia mulai ikut kegiatan sosial bersama Ayla, pelan-pelan membuang gengsi, dan membuka lembaran baru sebagai adik ipar, yang kali ini benar-benar menghormati. Dan Ayla, ia tetap berjalan dengan langkah tenang. Karena ia tahu, jadi wanita yang kuat tak selalu harus bersuara keras. Kadang, cukup jadi tenang, dan biarkan dunia yang mendengar gema langkahnya.